Maria Rosalinda Meo, asal SMP Sogija Pranata Mataloko, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mahasiswa PPG dengan NIM 237482654 Universitas Pendidikan Ganesha. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semua, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, apa kabar kalian semua? Baik dan luar biasa. Oke. Tentunya pagi ini kalian dalam keadaan semangat. Kita mulai dengan pembelajaran informatika. Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita semua Ibu ajak untuk berdiri memulai pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa. Marilah kita mengambil sikap yang baik untuk berdoa dalam nama Bapa Dan nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini ketua kelas? Ada Ibu Sekolah. Oh ya, atas nama siapa? Ibu Mari. Ya baik, terima kasih. Hari ini kita kurang satu orang yang tidak mengikuti pelajaran informatika. Baik, yang berikut masuk dengan materi baru. Pada minggu kemarin kita belajar tentang penggunaan fitur-fitur aplikasi Microsoft Excel ya dalam penggunaan rumus fungsi ya. Baik, ada yang masih ingat pertemuan kita minggu lalu tentang rumus fungsi apa? Ayo, untuk mencari fungsi nilai rumus fungsi. Untuk mencari jumlah, perintah yang digunakan. Oke, untuk mencari rata-rata. Untuk mencari nilai tertinggi. Nilai tertinggi mas, ya. Dan nilai terendah adalah min, ya bukan. Oke, baik. Itu pertemuan kita minggu lalu. Untuk hari ini kita masih dalam penggunaan fitur-fitur aplikasi pengolah angka dalam penggunaan rumus fungsi logika. Ya. Nah, untuk rumus fungsi logika, elemen yang kita ambil masih tetap ya penerapan fitur-fitur aplikasi pengolah angka dalam penggunaan rumus fungsi logika. Ya, rumus fungsi logika. Hari ini kita pelajari ada beberapa rumus fungsi logika, ya. Hanya ada 3 saja, ya pada hari ini. Itu ada lookup, ada half lookup dan if. Berikut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, ya, siswa mampu menganalisis hasil penerapan penggunaan fitur-fitur aplikasi pengolah angka dalam rumus fungsi logika. Ingat, ya. Rumus fungsi logika itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang tadi Ibu sudah sampaikan di awal tadi, ada 3 rumus fungsi logika yang harus kita pelajari hari ini ya. Sebenarnya ada beberapa, tetapi kali ini kita cukupkan 3 ya. Kita cukupkan 3 agar kalian bisa dapat menguasai pembelajaran hari ini. Kita lanjut kembali ke pertanyaan pemantik. Nah, untuk pertanyaan pemantik ya, bagaimana cara menentukan kelulusan ya nilai kalian pada mata pelajaran informatika ya? Coba. Bagaimana? Iya, rumus rank ya. Nah, untuk menentukan kelulusan berarti nilai
standarnya yang kita peroleh bisa ketentuan nilai standar KKM 70. Kalau di bawah 70 apakah dia dinyatakan lulus? Tidak. Oke, baik. Itu yang dimaksudkan, berarti kita harus menentukan nilai ukuran standar ya, yang harus ditentukan supaya bisa menentukan siswa tersebut lulus atau tidak. Oke, kita lanjut. Penilaian ya. Untuk penilaian ya yang akan kita lalui pada kesempatan ini pada mata pelajaran informatika itu penilaian sikap. Ibu mengharapkan penilaian sikap ya selama proses pembelajaran ya, itu karena merupakan penilaian sangat penting ya, baik di saat awal ya, di saat kalian menerapkan ke dalam komputer, di saat kalian presentasi, dan di akhir pelajaran. Berikut penilaian berikut adalah penilaian pengetahuan. Nanti ada penilaian pengetahuan, nanti ada pretest dan posttest, yaitu penilaian pengetahuan. Dan yang berikut adalah penilaian keterampilan, yaitu bagaimana cara kalian menerapkan secara berdiskusi kelompok dengan teman kalian. Dan yang berikut adalah mempresentasikan hasil kerja di hadapan teman-teman kalian. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, siap ya dengan 3 penilaian. Lanjut. Berikutnya adalah ya, ini merupakan kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Nanti Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Menerapkan. Setelah menampilkan video, kalian akan menerapkan fitur-fitur aktif. Ibu bagikan video melengkapi LKPD, membagikan LKPD, melengkapi LKPD dan memprestasikan LKPD. Ya. Kita lanjut. Lanjutnya. Ada pertanyaan sebelum Ibu melanjutkan kegiatan post-test, pretestnya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Oke, baik. Ibu harap kalian menyiapkan alat tulis kalian masing-masing untuk pretest kali ini. Ibu bagikan lembar kerjanya, lembar soal. Kerjakan di 2 lembar kertas. Nanti soal ini tidak usah dikumpulkan. Siapkan kertas 2 lembar dan alat tulis. Waktu yang diberikan hanya dengan 10 menit. Silakan cepat. Silakan, waktunya 10 menit. Sudah selesai? Sudah. Oke, silakan ketua kelas bantu Ibu untuk mengumpulkan. Silakan. Soalnya diletakkan kembali ya. Sudah semua? Oke, baik. Yang berikutnya kita lanjut dengan materi kita hari ini. Ibu harapkan untuk kalian bisa menghadap ke depan untuk bisa mengamati video yang telah Ibu siapkan berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini.
Pembelajaran hari ini kita akan mempelajari fungsi logika, yaitu half lookup dan lookup serta fungsi if. Tabel pertama kita akan mencari tarif sewa per hari. Ya. Nah, di sini ada beberapa nama penyewa dan jenis kendaraan yang digunakan. Maka untuk mencari nama tarif sewa per hari dari nama pada bagian bawah. Nah, pada tarif sewa per hari kita akan menggunakan rumus half lookup. Mengapa half lookup? Ya, karena di sini menggunakan tabel yang horizontal ya, dengan jenis kendaraan minibus. Kita akan menggunakan dengan rumus sama dengan kita mengklik jenis kendaraan yaitu minibus, klik pada sel C3. Nah, ketik tanda rumus berikutnya adalah kita ulangi sama dengan ketik lookup, klik sel C3, tekan tanda koma, lanjutkan dengan mengklik data bagian bawah yang secara horizontal, tanda koma, angka, maka akan ditampilkan seperti ini. Nah, tarif sewa per hari dari Lion, jenis kendaraan adalah minibus, maka jenis kendaraan minibus tarif, sedangkan sel B11 sampai dengan E12 yaitu tabel referensinya. Ya, ini merupakan tabel referensi. Sedangkan dua itu adalah ya, dan yang berikut adalah kata false yaitu jangkauan pencarian tidak harus diisi. Kita akhiri dengan perintah ini. Saya ulangi. Di sini kita awali dengan lookup, ya lupa. Yaitu mengapa menggunakan rumus fungsi logika lookup, karena tabel yang bagian bawah ini adalah vertikal. Sel C3, saya ulangi, sama kita akan mengisi, ya, kita akan mengisi tabel tersebut untuk kita pelajari. Maka fungsi ini kita akan coba dengan awali dengan sama dengan half lookup, ya, bukan half lookup tapi lookup. Klik data berikut itu dengan true. Nah, mengapa digunakan true? Ya, karena kita tidak memiliki rentangan nilai, ya, rentangan, misalnya skor. Kita akan mencari skor. Oleh skor C. Nah, selanjutnya kita akan menentukan dari nama siswa, nilai dan skor yang diperoleh menyatakan. Contohnya ketentuan KKM misalnya 75. Nah, apakah menyatakan bahwa nama siswa yang memperoleh nilai tersebut dinyatakan lulus atau tidak? Nah, untuk mengawali rumus kita akan menggunakan tanda sama dengan berikut. Klik sel berikut adalah C3 karena nilai yang akan kita mencari skornya. Nyatakan lulus, tutup tanda petik, koma, tanda petik pembuka, terus berikutnya adalah kata gagal jika kurang dari 75. Kita akhiri dengan tanda petik berikutnya dan sedangkan C dan D dinyatakan gagal. Nah, untuk itu diharapkan kepada kalian semua untuk bisa memperhatikan apa yang telah Ibu demonstrasikan untuk dipraktikkan di komputer kalian masing-masing. Setelah kalian mendengarkan video pembelajaran tadi, Ibu harapkan kalian bisa pahami, ya, penggunaan rumus, ya, rumus fungsi logika, lookup, ya, half lookup dan if. Ya. Nah, perhatikan yang Ibu tegaskan di sini, ya.
segala itu yang ada di dalam rumus, perhatikan baik-baik titik dan komanya. Ya, bila mana kalau titik komanya tidak ditempatkan pada posisinya atau kurang atau tidak menggunakan titik, ya, menggunakan tanda koma misalnya, akan pesan yang disampaikan atau hasil yang didapat adalah error. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, ya, setelah kalian mendengarkan video pembelajaran tadi, Ibu bagi kelompok, ya. Silakan. Kelompoknya terdiri dari dua orang. Silakan. Ibu akan membagikan LKPD, ya. Perhatikan baik-baik, ya. Perhatikan baik-baik untuk bisa mengisi kembali, ya. Ya, mengisi kembali LKPD. Hasilnya akan kalian tuangkan ke dalam komputer kalian masing-masing dan kalian salin di kertas kalian masing-masing, ya. Nah, untuk LKPD hari ini, ya, ada beberapa langkah-langkah yang akan kalian pelajari, ya. Kalian akan buat di komputer kalian masing-masing. Setelah itu, kalian terapkan di dalam komputer dan di kertas kalian masing-masing, dan hasilnya akan kalian presentasikan di depan teman-teman kalian. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, coba kita berdiri semua untuk kita lakukan ice breaking dulu. Biar Tepuk semangat. Huha! 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 Sekali lagi, ayo lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Huha! 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 Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kita lanjut ya. Silakan. Silakan jalankan program aplikasi Microsoft Excel. Oke, silakan jalankan program aplikasi Microsoft Excel. Kerjakan. Baik, silakan. Kalian kerjakan dengan waktu 30 menit ya dari sekarang. Ya. Silakan. Waktunya 30 menit. Sudah? Oke, Sir. Kalau sudah, lanjut lagi. Oke, baik. Waktunya selesai. Sekarang waktunya kita akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Silakan kelompok adik berdua, silakan langsung ke sini untuk presentasikan hasil diskusi kalian. Baik, yang lain silakan mengarahkan perhatian ke depan. Selamat pagi kita semua. Pagi. Pada kesempatan
kesempatan ini, terima kasih. Kami ingin menerapkan langkah-langkah untuk menjalankan aplikasi Microsoft Excel dan menerapkan rumus fungsi logika. Pada teman saya berikan kesempatan untuk mengambil posisi. Sini kami telah menyiapkan dokumennya. Pada langkah yang pertama kita awali dengan rumus fungsi sama dengan. Lalu kita ketik log up. Lalu kita klik pada sel C3. Sorot dari kita klik dulu angka koma. Sorot dari jenis kendaraan sampai di SUV 2000. Lalu koma. Ketik angka 2, koma lagi, dan ketik false. Akhiri dengan tutup kurung dan enter. Ya, berikutnya kita melakukan langkah yang sama. Itu diambil dengan sama dengan klik di kolom C4, koma 2, koma lagi, ketik rumus false dan akhiri dengan tutup kurung, lalu enter. Berikutnya juga kita awali dengan sama dengan rumusnya log up, koma, sorot dari jenis kendaraan sampai di SUV 2000, koma lagi, ketik angka 2, koma, akhir false, tutup kurung, lalu akhiri dengan enter. Kembali lagi kita awali dengan sama dengan log up, tarik sewa, mencari skor dan keterangan. Langkah pertama kita awali dengan sama dengan klik rumus log up, lalu sorot dari nilai dan skor sampai ke skor A, koma, ketik angka 2, koma. Kita cukup sorot dari skor awal sampai di skornya Andika. Pada skor Andika kita coba buat ulang rumusnya. Sama dengan klik pada kolom. Demikian penerapan yang kami berikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kelompok Hoven dan Biba ya, yang sudah menyelesaikan hasil presentasi mereka. Apa ada pertanyaan dari teman? Oke, baik, silakan berdiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya, mengapa tabel pertama menggunakan rumus logika half lookup dan tabel kedua menggunakan lookup? Baik, tabel pertama menggunakan rumus lookup, yaitu karena rumus lookup menggunakan tabel referensi horizontal. Dan kenapa tabel kedua menggunakan lookup? Karena sebaliknya,
rumus log A menggunakan tabel referensi vertikal. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih, kembali ke tempat kalian. Teman kalian sudah menampilkan hasil presentasi mereka di depan, ya. Jadi hari ini, ya, Ibu menguatkan kembali materi pembelajaran kita hari ini adalah menggunakan rumus fungsi. Hal yang perlu diperhatikan adalah rumusnya, ya. Jangan lupa untuk memperhatikan titik ataupun koma yang digunakan. Karena, ya, jika penggunaan rumus tidak sesuai, maka hasilnya akan value atau error, ya. Nah, penggunaan tabel, ya, penggunaan rumus fungsinya ada hal lookup dan lookup yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian bahwa ada penggunaan tabel frekuensinya, ya, tabel yang berbentuk horizontal dan tabel yang vertikal. Jadi itu penggunaan rumus logikanya, makanya berbeda di tabel yang kita gunakan. Nah, jika tabel tabel referensinya berbentuk horizontal dan vertikal, ingat, artinya kita harus menggunakan rumus logika yang berbeda. Oke, baik. Yang berikut, ya, setelah kalian menampilkan dan mempresentasikan, dan hasilnya adalah setelah kalian dapat dan kalian terapkan ke dalam komputer kalian masing-masing. Yang berikut, saatnya kita melakukan post test. Silakan kerjakan di lembar soal yang telah Ibu bagikan tadi. Tuliskan dengan nama. Waktu Ibu berikan 10 menit. Silakan kerjakan masing-masing. Tuliskan nama, langsung lingkar. Waktunya 10 menit. Sudah, silakan kumpul. Selesai? Waktu selesai, silakan kumpul ketua kelas, bantu Ibu. Silakan kumpul. Jangan lupa menuliskan nama. Silakan. Sudah semua? Baik, setelah kalian mengerjakan post test, Ibu minta kalian untuk mengisi angket refleksi yang telah Ibu buat dengan tidak menuliskan nama. Nah, angket refleksi ini diberikan kepada kalian untuk bisa mengisi dengan jujur, ya, tanpa mengikuti teman, mengikuti suara hati kalian untuk bisa mengisi lembar kerja ini tanpa menuliskan nama. Silakan hanya dengan menggunakan tanda centang. Silakan ketua kelas. Sekali lagi Ibu minta bantuannya untuk mengumpulkan. Tidak perlu menuliskan nama.
Sudah semua? Setia? Sudah? Baik, terima kasih. Angkat refleksi telah kalian isi. Ibu bisa membaca segala sesuatu yang telah kalian isi di lembar kerja ini, ya. Dan di sini ada keterangan, yaitu ada yang sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dan di situ ibu bisa menilai kalian untuk menangkap pembelajaran kita pada hari ini. Baik, selanjutnya untuk kegiatan berikutnya ibu sampaikan. Minggu berikutnya adalah tentang Microsoft PowerPoint, yaitu Microsoft untuk presentasi, masih juga dalam aplikasi perkantoran, ya. Jadi sekali lagi materi persiapan kita minggu depan adalah Microsoft PowerPoint, ya. Nah, untuk itu yang berikut, yang terakhir, ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah berpartisipasi dan dengan tertib dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi terima kasih. Sebelum kalian meninggalkan, ibu persilakan untuk menutup semua program aplikasi, menutup komputer sesuai dengan prosedur, dan merapikan kembali kursi meja sebelum kalian meninggalkan ruangan lab komputer. Silakan. Menghadap ke sini semua. Rapikan kursi. Juan, silakan pimpin doa. Mari kita menulis sikap yang baik berdoa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Nanti minggu berikut kita